sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Wonder People, saya Melanie. Hari ini Wonder Home kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah adik saya sendiri, Suryana Hasan alias Bung Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah semakin sehat, luar biasa. Merdeka. Merdeka. Insya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah ini alhamdulillah kita kedatangan Suryana ya, atau saya manggilnya Suryana atau Yana? Ya Bung Karna boleh. Bung Karna ya. Biar sesuai. Betul. Dan ini adalah kalau nggak salah kedatangan ketiga kalinya di Wonder Home. Betul sekali. Betul ya. Dan yang pertama dan kedua itu dalam rangka ke Jogja ini, ke Blitar sebetulnya ya, menghadiri haulnya Bung Karno dan mampir ke sini sekaligus silaturahim ya. Nah, kalau kali ini gimana? Dalam rangka apa ini? Apa sama aja? Ya, sebenarnya yang pertama itu bulan Agustus ya. Itu pas ulang tahun Umi ya, Umi kita. Alhamdulillah berkunjung ya. Terus kemudian sekalian ke Blitar. Pas tahun kemarin, nah itu baru ziarah ke makam Bung Karno. Nah, insya Allah sekarang juga sama insya Allah habis ini ke makam Bung Karno berziarah, semoga keburu menghadiri haul Bung Karno yang diadakannya pada malam hari biasanya. Dan alhamdulillah hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun kakak saya, yaitu Temel sendiri. Ya, insya Allah ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Teteh semakin berkah kehidupannya, keluarganya dan lain-lain, termasuk rezekinya, usahanya juga ya. Amin. Kegiatan-kegiatannya juga. Amin. Kemudian sehat, selamat, panjang umur, dan doa-doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bahagia selamat dunia akhirat bersama keluarga dan para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Berserta kru Wonder Home. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa yang sama buat Bung Karna dan the team Peci ya. Peci ya. Oke. Ada yang spesial nih hari ini kesini membawa baku baru ya. Berarti ini langsung launching aja hari ini ya. Ya, insya Allah sekalian kita bedah aja. Ya, kita bedah. Dan isinya seperti apa? Ini buku yang keberapa yang ditulis oleh Bung Karna? Alhamdulillah baru ke-12. Baru ke-12, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Saya satu aja belum. Ya, insya Allah ya, tapi karya yang lainnya insya Allah. Amin, amin, amin. Dan ini saya kemarin baca buku ini ya. Karena dibawa oleh adik saya ini, dan ini saya hanya menghabiskan waktu cuma 1,5 jam ngabisin buku ini, kurang lebih ya. Alhamdulillah. Kenapa? Biasanya saya lama ya menghabiskan satu buku gitu, apalagi ini kan lumayan tebal ya, 190-an lebih gitu ya. Karena ini buku sederhana banget bahasanya, maksudnya gampang banget dicerna gitu, dan isinya menarik gitu, banyak cerita juga gitu dalamnya, penasaran gitu, dan menggugah insya Allah. Dan kemudian sangat menginspirasi gitu, wah pengen seperti itu gitu kan, walaupun saya udah ini gitu, tapi terutama ini anak-anak muda perlu banget baca buku ini, dan ini recommended banget ya, ini bisa mengguncang ini Bung Karno, 17 rahasia Bung Karno mengguncang dunia. Nah, kalau teman-teman membaca buku ini, insya Allah diharapkan itu bisa mengguncang dunia. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini menarik sekali. Boleh saya ini satu-satu ya? Maksudnya saya kemarin tuh baca penasaran juga sih sebenarnya gitu ya. 17 rahasia Bung Karno. Nah, ini ada 17 ya untuk mengguncang dunia gitu. Tauhid, menjaga sholat 5 waktu, sibuk dengan Al-Quran, mengagumi Nabi Muhammad sebagai tauladan, hormat, patuh dan berbakti kepada orang tua, menghormati guru, mencintai ilmu dan gemar membaca, syiar dan membela Islam menentang penjajahan, juga bermimpi besar dan mulia, bertindak nyata, tota dan maksimal, tegas dan pemberani, orator ulung, penulis handal atau andalnya sama aja ya. Andal ya. Komunikator kawakan, jago bahasa asing, rendah hati, sederhana dan sering berdoa,
penyayang, peduli, dan bermanfaat bagi banyak orang gitu ya. Nah, kalau saya lihat ini dari 17 ini sebenarnya ya, itu kan memang banyak sekali memang kewajiban-kewajiban, ini kewajiban-kewajiban muslim sebenarnya yang sudah harus kebiasaan yang harus memang kita miliki gitu ya. Dan ini banyak sekali kan di dalam Al-Qur'an. Makanya ini saya baca di sini juga kan banyak sekali kutipan-kutipan Al-Qur'an memang yang sudah ada gitu dan yang dia terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ada hal-hal yang tidak begitu tidak begitu gampang dilaksanakan seperti bermimpi besar ini ya. Bermimpi besar ini orang banyak takut ya. Takut nggak berhasil. Terus gimana caranya? Udah ciut duluan lah bahasanya ya. Kalau sekarang itu mau bukan bermimpi besar tapi pengen terkenal, viral, ya udah banyaklah melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Dan tidak bermutu, tidak bermanfaat menurut saya ya ke depannya, dan itu hanya hiburan semata. Tapi gitu ada hiburan juga memang standar, memang menghibur ya, tidak mengandung unsur-unsur yang negatif lah. Itu coba ini masih banyak lagi nanti, tapi saya ingin bertanya tentang yang 17 ini ya. Nah, ini mohon dielaborasi gitu ya. Isinya seperti apa? Terus banyak juga ya yang mengaku bertauhid tapi dia banyak untuk dirinya sendiri hidupnya gitu kan, tidak mengguncang dunia atau mengguncang kampungnya gitu. Nah, itu RT, ya? Betul. Tapi juga ada orang-orang yang banyak lah ya yang tidak bertauhid gitu ya, bertauhid. Tapi dia juga bisa mengguncang dunia. Banyak sekali mengadakan inovasi-inovasi. Elon Musk gitu ya, keren-keren banget kan sebenarnya gitu. Betul. Nah, ini coba mohon dielaborasi seperti apa gitu ya. Jadi pertama sebenarnya impian seseorang itu memang tergantung juga ya, tergantung daripada tekad dari dalamnya gitu kan. Kemudian barulah dari keyakinan itu dia bisa bermimpi ya kan. Nah, cuma umumnya manusia itu dari kecil SD misalnya kan ditanya cita-cita jadi apa. Itu biasanya jadi apa? Guru, dokter, tentara, pilot, ya. Biasanya paling gitu. Ustadzah ada seperti itu. Tidak ada masalah dengan hal itu masing-masing punya hak ya. Cuma memang ternyata jarang sekali yang memang mencapai impian itu gitu. Jadi kayak cari aman aja gitu. Ya daripada nggak ada jawaban gitu kan. Jarang yang menjadi pengusaha besar, berkah, bermanfaat buat orang lain kan, bisa membangun pesantren, kemudian bisa berdonasi kepada fakir miskin, yatim piatu, membangun lapangan pekerjaan gitu kan, jarang seperti itu. Nah, kemudian kenapa nomor satunya berpegang teguh pada tauhid gitu ya. Keduanya mendirikan sholat 5 waktu atau apa itu? Menjaga sholat wajib. Menjaga sholat wajib 5 waktu itu. Kemudian sibuk dengan Al-Quran, patuh kepada mengagumi Nabi Muhammad SAW, kemudian patuh dan taat kepada orang tua, berbakti ya kepada orang tua, menghormati guru dan seterusnya begitu. Baru poin 9-nya itu bermimpi besar, 10-nya bertindak nyata, total dan maksimal. Biasanya dalam buku-buku motivasi itu impian dulu ya, impian tindakan, kemudian istiqomah lah gitu bahasa kita. Kenapa saya berpegang teguh pada tauhid dulu, sedangkan orang yang udah mengaku tauhid aja, udah sholat, mengagumi Rasulullah SAW, patuh sibuk dengan Al-Quran, mengagumi Rasulullah, kemudian patuh kepada orang tua, hormat pada guru, itu kan banyak orang kayak gitu juga ya. Tapi saya dahulukan karena itu dianggap pondasi ya kan. Kalau pondasinya sudah kuat, apapun yang mau dibangun setelah pondasi itu, di atas pondasi itu insya Allah ya itu bisa lebih kuat juga, tergantung pondasi. Nah, kalau impian besar tapi tanpa dibarengi atau diperkuat oleh tauhid, oleh pondasi tadi itu, biasanya orang naik sukses, kemudian tidak lama kemudian bangkrut, jatuh, ya kan? Barulah sadar, oh ya apa yang salah, gitu kan, baru dipelajari kan gitu ya. Kayaknya didahulukan di tauhid dulu. Insya Allah aman ya. Kalau yang tauhidnya terus sampai poin 8 itu, insya Allah itu untuk menyelamatkan kita dengan izin Allah ya, menyelamatkan kita dari keterpurukan, dari kebangkrutan ketika kita sudah mencapai impian besar. Seperti itu. Ada juga tadi impian besar tapi tidak
bertauhid gitu kan. Misalnya orang-orang lain gitu ya, orang non muslim misalnya atau yang tidak ada kaitannya dengan tauhid. Kok mereka itu ibaratnya bukan Islam tapi kok bisa katakanlah memegang dunia gitu kan. Kayak misalnya Bill Gates, terus Mark Zuckerberg, terus apa lagi? Steve Jobs, Elon Musk, Walt Disney. Itu mereka kan orang-orang yang tidak bertauhid ya. Yang menurut kita memang bukan beragama Islam ya, tidak beriman kepada Allah. Tapi kok bisa sukses seperti itu? Ya memang ukurannya apa dulu gitu. Allah kan Maha Adil. Meskipun mereka tidak menyembahnya, karena mereka berupaya atau melakukan sesuatu yang memang layak untuk diapresiasi atau untuk katakanlah dikasih gaji atau kulian kalau bahasa Sunda gitu ya. Ya tentu Allah Maha Adil kan, Maha Pengasih itu. Tapi untuk urusan keakhiratan tentu beda lagi urusannya kan. Nah Allah itu kalau kepada orang yang beriman itu bagaimana supaya di dunia wal akhirah hasanah, ya kan? Di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah dan terhindar dari api neraka. Kan itu Allah itu benar-benar sayang banget kan kepada kita insya Allah ya, umat-umat yang beriman. Bagaimana sukses besar di dunia dan juga aman selamat di akhirat. Itu kan Allah itu seperti itu ke kita itu. Nah, tidak hanya seperti itu, tidak selamat di dunia doang itu kan, gampang dunia. Nah, kenapa saya menulis buku ini? Karena saya berusaha untuk hidup lebih bermanfaat di dunia ini. Lalu siapa patokan yang tepat begitu kan? Indonesia tapi Islam atau Islam dan Indonesia. Ternyata Bung Karno menurut saya kan terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya ya, kontroversinya juga. Nah, kalau teladan pusat kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi di Indonesia siapa? Itu kan legendaris kan, sampai mendunia begitu kan. Ada museumnya, ada jalannya di mana-mana itu. Di luar Indonesia. Bangunan-bangunannya, bahkan banyak jasanya seperti Istiqlal, terus pohon Soekarno di Arab Saudi, kemudian jasanya terhadap Al Azhar, banyaklah macam-macam kebermanfaatan Bung Karno itu ya di dunia ini dan insya Allah di akhirat juga mudah-mudahan. Ya, jadi itu masih dirasakan sampai sekarang ya, artinya efeknya ya. Efeknya gitu. Dan sampai makamnya juga banyak peziarah ya. Seperti itu. Kalau ngomongin Bung Karno kayaknya vibe-nya tuh udah gimana gitu, merinding gimana gitu. Jadi banyak buku-buku tentang Bung Karno seolah tidak ada habisnya begitu. Padahal kan manusia biasa kan Bung Karno itu, karena memang bermanfaat gitu. Kebermanfaatan. Jadi di situ kan ada impian. Ya. Banyak orang besar. bermimpi tuh, cuman jarang yang besar. Mimpi. Ada impian besar, jarang yang mulia. Mungkin untuk dirinya sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, atau ingin terkenal ataupun apa, ya apapun yang lainnya ya, seperti itu. Ini bermimpi besar dan mulia. Ada juga bermimpi besar, mulia, tapi tidak bertindak. Ya kan? Benar-benar bermimpi aja ya. Iya. Itu kegiatannya paling ya seperti itu. Sehari-harinya biasa aja. Biasa aja. Kenapa sih orang jarang bermimpi besar? Ya kebanyakan ada yang berkata begini, jangan terlalu tinggi-tinggi kalau bermimpi ya. Takut jatuh. Kalau jatuhnya ketinggian, sakit begitu ya. Iya, dan ini kalau Soekarno ini kan memang bermimpi, kalau saya baca dari buku ini ya, terus terang aja saya itu kan jarang baca buku Soekarno ya, jarang mengikuti sejarah tentang Soekarno juga gitu ya. Tapi kalau saya baca buku ini kemudian ada cerita bahwa dia itu bermimpi semenjak masih muda, bermimpi besar, ingin mengguncang dunia itu ya, ingin terbebas dari penjajahan gitu ya, ingin merdeka lah gitu ya. Dan itu semenjak muda, semenjak 16 tahun itu dia sudah mulai berpidato tentang kemerdekaan gitu ya. Udah sampai 16 tahun itu udah ditakuti sama Belanda, sampai kemudian dipenjara dan macam-macamnya. Nah itu kan berarti tidak serta-merta dia berhasil, udah umur berapa itu udah tiba-tiba tidak instan gitu ya, tidak langsung berhasil serta-merta, tapi ada sebuah proses perjuangannya gitu. Saya berceritakan perjuangan beliau gitu semenjak muda sampai kemudian besar seperti ini. Oh iya. Tadi 16 tahun itu ketika ya kalau tidak salah itu di junior high school ya, junior apa namanya itu di sekolah Belanda kan. Kalau kita SMP-an lah kurang lebih gitu ya. Nah, Bung Karno nekat gitu kan, ketika orang lain berbicara, kemudian dia tidak setuju,
dia memberanikan diri untuk menyampaikan gagasannya atau apa yang dia ketahui yang dia tidak setuju dengan hal itu, misalnya di study club gitulah. Di situ mulai kelihatan kan potensi-potensi Bung Karno, dan setiap momen-momen itu dijadikan sarana untuk menyampaikan gagasannya, impian-impiannya, padahal masih remaja. Nah, masih remaja. Sedangkan remaja kita kan umur 16 itu mejehnya tiktokan itu kan, juga joget, kemudian alay, lebay, nongkrong. Dan idolanya juga biasanya Korea kayak gitu. Oke, masing-masing lah itu mah ya. Terus Bung Karno sebenarnya dipesankan oleh ibunya itu dari 2 tahunan bahwa engkau adalah putra sang pajar. Ya, kepercayaan Jawa itu kalau orang lahirnya jam segituan gitu, habis subuh gitu, itu sudah ibaratnya dia tentukan nasibnya itu. Cuma juga ditentukan ya nasibnya, cuman artinya di sini menjadi seorang yang berpengaruh ya, seorang pemimpin besar gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga lahirnya pas Pajar. Saya juga sebenarnya putra sang Pajar gitu kan. Ya kalau mau disangkut pautkan, saya lahirnya segituan lah gitu. Mungkin beda menit, beda jam, tapi yang jelas Pajar, waktu Pajar ya. Terus kemudian kenapa ayahnya itu menamakan Soekarno? Itu kan diambil dari kata ini, dari Karna ya. Karna itu panglima perang di zaman Mahabharata, ya kan? Mahabharata. Karena itu panglima berpengaruh besar, luar biasa lah gitu. Nah, ingin itu anaknya itu hebat seperti beliau, seperti dia gitu kan. Padahal tadinya sakit-sakitan, namanya kan Kusno Sosrodihardjo. Oh, awalnya. Ya, nama Bung Karno itu asalnya itu Kusno Sosrodihardjo. Sering sakit-sakitan, kemudian diganti namanya Karna. Ditanya sama Bung Karno, kenapa namanya Karna? Karena kan artinya itu telinga, gitu kan. Diceritakan kan, insya Allah ada di buku itu. Kemudian terus kemudian juga itu ceritakan bahwa Karna itu panglima, gitu kan, panglima perang, pemimpin yang disegani, gitu kan, tegas, pemberani. Nah, beliau berharap anaknya ini menjadi sosok seperti itu, menjadi pemimpin besar. Nah, alhamdulillah kan jadi doa kan seperti itu. Iya, doa orang tua juga sangat berpengaruh. Iya. Terus karena ini tambah su itu artinya baik, terbaik ya. Menurut buku itu Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Gitu. Jadi memang dari awal, dari kecil itu udah disiapkan gitu Bung Karno untuk memimpin Indonesia ini khususnya kan. Bung Karno juga pas remaja-remajanya, pas muda-mudanya itu cita-citanya tuh memang ingin Indonesia merdeka gitu kan. Itu kan kalau menurut logika Belanda itu besar. Ya kan? Kekuatannya, senjatanya, pasukannya. Nah, Indonesia rakyat biasa beratusan tahun itu dijajah, biasa aja, ibaratnya nggak pernah merdeka gitu. Belanda belum pulang ke kampungnya. Tapi ini Bung Karno kok nekat gitu kan, pengen Indonesia merdeka. Nah, itulah. Orang lain tuh kayak sudah menerima gitu ya udah. Mau jadi apa lagi, mau ngapain juga, nggak bisa menentang orang mereka besar. Kita apa gitu ya. Kita mah hanya remeh apa gitu kalau bahasa Sunda mah. Bubuk lah ya. Bubuk rongginang. Pasrah kebanyakan orang, ya udah jalani aja lah. Gimananya gitu. Malah harus beradaptasi waktu itu ya, ada mereka belajar bahasa Belanda. Meskipun sebelumnya ada, ya kan, seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, kemudian Teguh Umar, Cut Nyaji, R.A. Kartini, macam-macam kan, banyak yang berjuang kan seperti itu. Nah, kenapa pas zaman Bung Karno itu sama Allah itu diizinkan merdeka? Berarti ada sesuatu dalam diri Bung Karno itu. Dan diri-diri pahlawan yang lain itu, betul nggak? Ada sebab dong, sebab. Padahal mereka juga tidak kalah, soalnya tidak kalah luar biasa. Nah, di sini apa nih rahasia Bung Karno itu bisa dengan izin Allah merdeka gitu kan, kemudian bisa mengguncang dunia ya, bukan hanya mengguncang Indonesia aja gitu. Ini sebenarnya untuk diri pribadi, dari saya sendiri.
Kenapa 17? Karena berkaitan dengan 17 Agustus. 17 Agustus kemerdekaan ya. Terus 17 Ramadan itu apa? Iya. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ya. 17 rakaat salat, 17 rukun salat. Macam-macam lah pokoknya namanya. Banyak yang ininya 17 ya. Ya, bahkan 17 Desember itu pelantikan RIS, Republik Indonesia Serikat. Gitu. Ya, dan ini ya artinya untuk menjadi besar itu butuh perjuangan ya, perjuangan belajar. Dan di sini aku baca dia juga suka dengan membaca dan menulis ya. Dan suka berorasi. Jadi kalau ingin menyampaikan gagasan pendapat itu kadang yang kita sampaikan itu benar, betul, bagus gitu. Tapi cara menyampaikannya itu yang kurang tepat. Ya. Akhirnya tidak dapat diambil, tidak bisa orang menerima dengan baik ya. Oh ini gagasannya keren ini. Nah ini dia di sini luar biasa ya. Gagasannya, cara penyampaiannya itu yang kemudian membuat orang tergerak gitu. Tergugah ya. Tergugah. Kemudian di sini sampai orang itu kalau saya baca ya, dia melakukan pidato bukan kemerdekaan apa? Pidato perjuangan gitu ya. Untuk menggugah itu benar-benar dijadwalkan. Di hari ini di Bandung, hari ini di mana? Ada di bioskop di juga. Bioskop di mana-mana. Pagi di mana, siang di mana, sore di mana. Iya. Dia melakukan itu terus-menerus. Dan orang dari berbagai kota di Indonesia, waktu itu belum Indonesia ya, tapi di berbagai daerah, mereka berduyun-duyun datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan pidato-pidato yang seperti itu. Ya. Nah, itu kan tidak biasa saja gitu. Itu kan luar biasa. Artinya nah itu gimana caranya itu biar seperti itu tuh. Ya, insya Allah. Jadi beliau memang dijuluki Singapodium ya. Sampai dijuluki seperti itu tentu ada hal yang menyebabkan itu ya. Menyebabkan beliau dijuluki Singapodium. Betul. Ada juga buku tentang Bung Karno Singapodium. Alhamdulillah ada bukunya itu. Alhamdulillah saya pelajari juga. Oh gitu, cara-cara Bung Karno berpidato gitu kan. Terus cara menyampaikan seperti apa, persiapannya seperti apa. Alhamdulillah sejak saya mendalami Bung Karno ada beberapa panggilan-panggilan untuk motivasi, untuk pidato, untuk seminar gitu. Nah, Alhamdulillah. Tapi ya gayanya begitu, kayak Bung Karno. Kayak Bung Karno ya. Yang mana khutbah ya, khutbahnya di khutbah juga alhamdulillah pernah khutbah gitu kan. Ya penekanan-tekanannya, penekanan-penekanannya. Ya itu kan jadi membuat orang jadi tertarik ya, apa yang disampaikan tidak monoton, tidak orang jadinya pengen ngantuk atau apa, tapi itu kayak awake terus gitu loh, kayak terjaga terus, tidak ngantuk kan. Nah ini banyak juga, ini menarik, bukan salah satunya, ini hampir semuanya menarik menurut saya, kayak tauhid gitu, bahwa dia benar-benar tauhidnya benar-benar yang tauhid dan tauhid yang totalitas itu. Karena apa? Dia merasa bahwa hidup dia itu memang di tangan Allah. Gerakan-gerakan yang dia lakukan itu adalah dibimbing sama Allah, bahwa ini tuh Allah yang menggerakkan saya, bukan karena saya sendiri. Saya betul dengan berbicara ini juga bukan karena saya yang benar atau pintar, tapi Allah yang membimbing bahwa ucapan menggerakkan itu. Dan saya katanya saya tidak mau hidup yang sebentar biasa di dunia ini biasa saja tanpa ada manfaatnya untuk bangsa, negara, semua orang gitu kan. Dan dia nggak mau pensiun. Ya betul. Meskipun sudah jadi presiden, sudah terkenal, nggak mau, betul. Dan terus bergerak tuh. Dan di akhir hayatnya katanya saya malah nggak punya rumah. Rumahnya itu hanya inventaris lah kayak gitu ya. Itu gedung punya negara gitu kan. Nah ini menarik banget kan gitu. Dia nggak mau dibelikan, katanya mau dibelikan sama kumpulan rakyatnya lah, tapi tidak mau menggunakan uang rakyat, justru pengennya sih ngasih kan itu. Dia tidak mau makan uang rakyat tapi maunya ngasih katanya gitu kan. Karena memang sebelum beliau terkenal atau sebelum beliau jadi presiden, memang banyak yang merasakan manfaat Bung Karno. Misalnya ada orang yang butuh nih, padahal Bung Karno juga kan lagi perlu lagi nggak punya duit misalnya kan. Tapi apa yang bisa lakukan? Akhirnya terbantulah dengan cara-cara tersendiri seperti itu. Ada sampai saya baca menjual bajunya hanya berapa sen, dan dia jadi nggak punya baju. Iya, itu kan buat membantu orang lagi. Gitu. Iya, dan itu kan meneladani Nabi banget gitu. Iya, gitu. Nabi menolong, bermanfaat. Dan Nabi itu kan sampai menjual anaknya untuk menjual gitu untuk
hidup sehari-hari. Tapi akhirnya kan sampai kebalik lagi ke dia. Nah, itu kan luar biasa ini. Iya, itu supaya diikuti oleh kita. Berkorban kan, berjuang, berkorban gitu kan, demi kemaslahatan bersama, bukan dirinya sendiri. Kalau niat untuk dirinya sendiri sih gampang aja kan. Nah, terus tadi ada tuh bermimpi terus bertindak. Nah, ada orang yang bermimpi besar, mulia, tidak bertindak. Ada juga yang bertindak tapi tidak total. Tidak maksimal. Tengah-tengah perjalanan ketika menghadapi godaan atau itu apa hambatan, namanya? gangguan, rintangan, kan? Ujian, cobaan. Kemudian ya mungkin aku buka di sini kali, kan? Down, langsung mungkin down. Bukan ini kali apa namanya nggak cocok nih kayak gini. Ganti aja dah sama yang lain gitu kan. Melehoy lah kalau bahasa Sunda mah ya. Sama istrinya udahlah Mas atau Kang, nggak usah terusin gini-gini, itu mah cuma ini aja itu kan. Akhirnya sudah ganti. Kerja aja, lamar aja, apa kayak gitu kan. Itu biasanya seperti itu. Jadi tidak ada orang yang gagal sebenarnya, yang ada berhenti. Padahal itu mungkin ya, itu sudah dekat sebenarnya ya keberhasilan, tapi kemudian dia berhenti di tengah. Semakin lelah kita berjalan dan berjuang, biasanya semakin dekat dengan garis finish. Seperti itu. Begitulah. Ya, seperti yang dikatakan oleh para motivator. Nah, kita bedah nih halaman 2, coba kita buka halaman 2 mengenai tauhid. Ada ya? Ada. Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah, yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai yang dikatakan oleh saudara Hamka, tidak takut akan mati. Itu pidato Bung Karno pada saat peringatan nuzul Quran. Masya Allah ya. Kita buka lagi halaman berikutnya, halaman 6. Di dalam surah Al-Quran, surah An-Nur ya, ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, kan? Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Betul tuh kan? Bung Karno dulunya di penjara, diasingkan, itu kan merasa takut, bahkan pernah mau dibunuh juga. Tapi justru Allah memang dan kemudian mengubah keadaan itu menjadi aman sentosa. Dan itu ada ceritanya juga di buku ini, ketika dia mendapatkan berita bahwa dia mau dibunuh karena besoknya malamnya dia kemudian memegang Quran, sholat, betul, kemudian minta berdoa dengan sepenuh hati, kemudian minta ketika dia membaca Quran, membuka yang pertama, dia minta di ujung kiri, pokoknya dia acak lah gitu, pengen acak, mau kalau yang saya buka ini dan di ujung kiri itu adalah petunjukmu ya Allah. Makanya kemudian dia buka random gitu, terus kemudian di ujung kirinya itu ya kata-kata yang kemudian tepat gitu kan. Akhirnya dia kemudian tenang, tidur dengan nyenyak dan tidak terjadi apa-apa akhirnya besoknya. Karena besok sibuk mau dipindahkan, boro-boro ingat ke hukuman itu kan, hukuman mati itu, malah yang ada udah pindahin. Alhamdulillah selamat ya, sampai sekarang juga cerita beliau bisa dikenang ya. Terus mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu ya. Jadi orang-orang yang bertauhid itu dan mengerjakan amal-amal soleh atau yang bertindak nyata dan maksimal itu memang udah ada garansi kan dari Allah itu. Cuma orang baca Quran biasa nggak tahu tuh. Ini kelewat ini ayatnya. Betul. Nggak tahu artinya apa itu kan. Pahala aja kan yang maknaannya ya. Iya, jadi insya Allah di akhirat mah ada tetap ya pahala-pahala. Pahala baca, pahala ini. Karena pahala itu di dunia juga bisa dicairkan. Insya Allah ya, berupa kesehatan, keselamatan, keamanan, keharmonisan, bahkan peluang-peluang ketenangan hati, peluang-peluang usaha dan lain-lain itu ya. Terus Bung Karno juga pernah berkata dalam salah satu pidatonya, saudara-saudara, mari berjalan terus
berjalan terus di atas dasar-dasar kenegaraan kita, berjalan terus sebagai umat Islam di atas dasar-dasar ajaran agama Islam, berjalan terus, dan memang telah dijanjikan oleh Tuhan, janji oleh Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita berjuang benar-benar di atas dasar agama, kita akan menang, janji Tuhan. Bukan sekedar apa yang kita dengarkan dari orang klinik, tidak saudara-saudara. Itu kan Tuhan. Di atas dasar-dasar ajaran agama. Jadi selama ini Bung Karno memang berjuang di atas dasar-dasar agama Islam. Ya. Untuk Pokoknya Indonesia Islami banget, nasionalis kan. nasionalis, tapi sebenarnya tapi itu berjuangnya itu di atas dasar-dasar ajaran agama. Ngajaknya ke umat Islam. Kayak gitu. Nasionalis, tapi ininya Islam banget gitu. Iya. Tidak kebalikannya, atas nama Islam, tapi dalamnya titik-titik gitu. Ya, ya seperti itu. Kalau nasionalis puguh ya gitu kan. Kalau ini mah kan kayak apa, casingnya aja kan, Islam, tapi dalamnya nasionalis. Enggak tentu namanya. Begitu. Terus juga cita-cita Bung Karno itu dua sebenarnya. Pertama, ingin merdeka. Kedua, ingin membangun Indonesia yang religius, sosialis dan religius. Itu kata Pak Guntur putranya itu yang belum terlaksana, belum meninggal. Nah, mudah-mudahan kita semua nih meneruskan cita-cita Bung Karno menjadi masyarakat yang religius, insya Allah ya. Mulai dari diri kita dulu. Ini berapa orang aja sebenarnya ya meneladani gitu ya. Sebenarnya di dalam Islam itu udah jelas gitu ada. Cuman kayaknya kalau ngomongin yang tinggi-tinggi Rasulullah gitu tuh mereka tuh kayak yang wah terlalu jauh gitu. Nah ini Soekarno ini kan meneladani Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan ini kalau 10 orang saja baca buku Bung Karno ini atau berapa gitu dan mengamalkannya seperti itu gitu ya. Itu kan benar-benar mengguncang. Ya, bakal mengguncang. Di copy lah. Minimal tidak di Indonesia dulu lah misalkan gitu ya. Ada di mana nih di kelurahan ini? Ya udah berapa orang? Udah tuh kelurahannya dibikin luar biasa misalkan gitu kan, keren banget. Bermanfaat ya kan, rapi, bersih, minimal kan itu. Terus kemudian nih perkataan Bung Karno juga. Jikalau umat Islam tetap dengan tauhid, bukan saja ia tetap kepada agamanya, tetapi umat Islam akan dapat menjalankan segenap tugas-tugasnya sebagai putra-putra Indonesia. Gitu kan tuh. Jikalau umat Islam tetap dengan tauhid dan seterusnya. Iya. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Benar-benar perjuangannya itu di jalan tauhid. Ya. Ya, sisanya tuh menjaga sholat 5 waktu dan lain-lain itu insya Allah mudah-mudahan tinggal dibaca aja ya di buku ini. Iya. Mudah-mudahan dan ini banyak ceritanya. Momen ini dijadikan sebagai momen di mana Indonesia semoga semakin maju, berkah dan menggugah, insya Allah ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini buku ini hadiah loh buat Teteh. Ya. Serius? Ya, itu Masya hadiah itu. Allah. Alhamdulillah. Sekalian ini kan hadiah ulang tahun sekalian ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga saya berharap dan saya yakin bahwa buku ini bakal laris yang pertama. Ya, karena kalau misalkan orang nggak beli, dia nggak bisa ngambil manfaatnya gitu ya. Iya, nah makanya pertama beli dulu laris, nanti orang akan mendapat manfaat dari buku ini dan semoga ini laris, manfaat berkah ya buat Suryana sendiri, Bung Karno sendiri dan juga buat banyak orang, sebanyak-banyak orang gitu ya. Insya Allah. Kalau saya sih baca buku ini terus terang aja, apa ya? Saya telat nggak ya gitu umur segini gitu, tapi saya yakin tidak karena saya juga masih punya impian ya. Ketika Rasulullah itu kan 40 tahun itu juga masa emas-emasnya gitu ya. Nah, saya ini kan 40 tahun juga. Nah, saya kan yakin juga kalau saya akan bersungguh-sungguh mengikuti seperti ini gitu ya. Itu insya Allah. Tidak ada kata terlambat sih. Betul. Itu akan berhasil juga gitu ya, insya Allah. Mimpi-mimpi besar gitu ya. Jadi, ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, paling halaman 11 silakan dibuka lah. Spesial banget ini berarti buku saya. 11 ya, oke siap. Ada ya? Menjaga sholat 5 waktu itu. Nah, menjaga sholat wajib 5 waktu. Dan ini bukan katanya, bukan tebak-tebakan. Ya. Tapi seperti apa yang dikatakan Bung Karno. Dalam buku
C.D. Adams, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, halaman 135. Versi bahasa Indonesia begini. Ku katakan kepadamu, saudara-saudaraku, yang membaca buku ini sebagai upaya untuk memahami Soekarno dengan lebih baik, 5 kali sehari aku bersujud secara lahir dan batin dalam melakukan hubungan erat dengan Sang Pencipta. Itu perkataan Bung Karno langsung itu. Insya Allah. Luar biasa ya. Iya. Halaman 12 juga nih. Oh, itu sampai-sampai ini ada orang ini Uni Soviet waktu itu ya. Ada yang menamakan anaknya itu Soekarno. Soekarno ya. Sampai berapa generasi? 4 generasi. Kemudian saudara sepupunya juga ada tuh. Ya, dari anaknya itu udah punya saudara sepupu tuh. Punya anaknya juga ada Soekarno-Soekarnonya seperti itu. Begitu. Saking ini apa? ya. Kenapa? Karena waktu ada rapat di Uni Soviet itu, Bung Karno minta izin mau sholat. Mau sholat. Padahal di daerah itu pada kesepakatannya tidak boleh membawa simbol-simbol keagamaan. dan harus sembunyi-sembunyi di daerah situ seperti itu harus sembunyi-sembunyi untuk ibadah itu. Dan dia berani di forum itu. Forum yang memang besar sekali besar itu, dunia. Ya, minta izin ke Nikita Khrushchev untuk sholat. Sholat. Biasa. Karena waktu itu waktunya sholat. Sholat zuhur ya atau sholat Jumat kalau nggak salah itu. Nah, minta izin kan? Karena apa? Waktunya sholat. Dan diizinkan kan? Izinkan karena siapa yang berani coba ngelarang Bung Karno? Itu saking besarnya Bung Karno, nyantai itu kan, mau sholat, oh silakan gitu ya. Coba kalau biasa, dia mah, mending kalau nggak diusir juga ya. Malah kalau ini bisa diusir kalau nggak besar banget gitu kan. Ya udah kalau nggak mau ikutan, keluar aja sana. Gitu ya. Ya, itu kan menandakan bahwa dia tidak takut dengan manusia. Tidak takut dengan manusia. Takutnya dengan Tuhan. Bahwa dia sholat ini urusan dengan Tuhan. Nggak boleh lagi. Kalau sekarang kan kita, aduh nggak enak nih kalau misalnya mau pamit gitulah. Ya, kagok terus, lah. ya udah nanti lagi. Nah itu, aduh itu perlu banget ini. Makanya ini kemudian ada orang yang sangat mengagumi itu. Iya. Dan anak-anaknya dinamakan atas nama Soekarno. Ada Soekarno sampai beberapa generasi banyak. Iya. Tadi namanya saudara-saudaranya. Musaga Simovic, kemudian punya anak juga Kamil Levi gitu kan. Dan sampai sekarang katanya masih ada kan? Ya ada seperti itu. Kamil Levi itu macam-macam loh. Ada Magomedovic gitu kan. Soekarno. Bin Muhammad ya. Pokoknya belakangnya mah banyak yang pakai nama mereka Rusia gitu ya. Tapi ada Soekarnonya selalu begitu ya. Insya Allah ya. Mungkin kayaknya sholat Jumat kali ya. Karena kalau sholat zuhur mungkin bisa jam sih insya Allah. Jam sekian. Kalau Jumat kan nggak bisa. Nggak bisa. Aja sholat Jumat jam 2 kan nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu. Seperti itu. Luar biasa ya. Terus perkataan Guntur juga ya, Mas Guntur Masto. Beliau boleh dikatakan tidak pernah meninggalkan sholat. Di kamarnya selalu ada terdapat sajadah. Itu perkataan anaknya langsung ya. Masya Allah. Kemudian pas berkunjung ke Amerika juga, saat itu presidennya Eisenhower ya. Itu mampir dulu, sholat dulu di Masjid Washington DC. Ada fotonya di sini juga. Luar biasa ya, tahun itu udah ada dokumentasinya udah komplit ya. Iya, lagi sholat lagi apa gitu kan. Nah, ini ada fotonya ini juga ini insya Allah ini nggak pencitraan loh ya. Ini emang orang yang memotonya aja. Inisiatif dan, gitu kan. Dan dulu kan memang nggak ada kayak pencitraan gitu. Iya, apalagi selfie gitu ya. Orang mau lihat dari mana fotonya coba? Nggak disebar di media sosial, nggak bisa. Nggak ada Facebook, nggak ada. Iya, kalau kita kan komen aja. Maaf kagok lagi wudhu lagi ruku misalkan gitu kan. Aduh alhamdulillah bisa tahajud hari ini, masya Allah. Pengajian gitu kan. Kalau untuk siar-siar mah nggak aja kalau itu. Tapi kan menjaga hati juga hati-hati. Sibuk dengan Al-Quran, ya. Kata Bung Karno gini. Kemudian aku membaca Al-Quran dan hanya setelah menyerap pemikiran Nabi Muhammad SAW, aku tidak lagi mencari-cari buku sosiologi untuk memperoleh jawaban bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Aku memperoleh seluruh jawabannya dalam ucapan-ucapan Nabi dan aku sangat puas. Masya Allah ya. Keren ya? Keren banget. Artinya kayak bukan presiden gitu, kayak kiai gitu, kayak ustadz, kayak ulama besar gitu ya. Gitu. Dan ini memang, tapi ya memang betul gitu. Itu beneran gitu. Dalam Al-Quran, dalam hadis semuanya sebenarnya udah banyak, udah komplit gitu. Kenapa kita mesti nyari-nyari lagi? Nah ini bener-bener dia udah tahun berapa ini kan? Iya. Nah kita sekarang masih aja nyari-nyari terus kayak masih ini gitu ya. Jadi hitungannya gini aja, untuk Rasulullah itu tetap ya patokannya telah datang. Sana sininya Muhammad Al-Fatih atau suposananya banyak kan foto itu kan terus ya. Siapa?
Bahkan Bung Karno ini salah satu bukan idola ya, teladannya itu adalah Harun Ar-Rasyid. Beliau suka belusukan, tapi belusukannya nggak diikutin kamera atau wartawan. Berdua misalnya sama ajudannya, dan pakaiannya pun biasa. Pakaian warga gitu kan. Siapa yang kira-kira yang perlu bantuan, terus nasibnya rakyatnya bagaimana gitu kan. Iya, itu kan ala-ala para sahabat ya, Iya. para diamalkan begitu itu. Iya, betul. Nah, terus ini silakan dibuka lagi halaman berapa ya? 25, ada 25. Mengagumi Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam buku Bung Karno dan kesayangannya, Pak Guntur Soekarno Putra mengatakan bahwa menurut cerita bapaknya atau Bung Karno kepada ibunya, Ibu Hajah Fatmawati, waktu bapaknya menulis artikel Mencapai Indonesia Merdeka, ia sangat terpengaruh sekali oleh tauladan Nabi besar Muhammad SAW dalam memimpin umatnya mendirikan masyarakat Islam di tanah Arab, gitu kan? Yang diikuti memang beliau. Kalau kita mengikuti Bung Karno, insya Allah secara otomatis kita ngikutin Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hal ya. Ya. Kemudian apalagi? Nah, ini banyak nih. Oh ini ada nih. Ada halaman 25 yang ujung Nabi Muhammad SAW menjadi tauladan beliau nih. Dalam buku Sarinah, Bung Karno benar-benar kagum kepada Rasulullah sampai berkata begini. Sungguh mati, memang luar biasa Nabi besar kita itu. 1400 tahun. Sekali lagi, bayangkanlah 1400 tahun. 1400 tahun. Terus berarti 14 abad sebelumnya Karl Marx, Lenin, Karl Kautsky, dan lain-lain. Pentolan-pentolannya kaum revolusioner di dunia sungsang sumbel dan sewot buat mendapatkan teori-teori tahapan dalam perjuangan revolusionernya. Jauh kan? Ya udah. Tapi Rasulullah udah ngelakuin itu kan. Bimbingnya juga langsung dari Allah kan, malaikat Jibril itu. Banyak ya. Kurang apa lagi ya sebenarnya gitu. Ya. 2 poin lagi nih, insya Allah nih, halaman 30. Hormat dan berbakti kepada orang tua. Terus halaman 36, buka langsung. Halaman 36. Guru ya? Kita menghormati guru. Oh ya, pas menghormati orang tua dulu. Bakti kepada orang tua. Jadi sebelum berangkat ke sekolah nih, waktu kecil, Bung Karno suka melihat ibunya lagi menumbuk padi kan. Menumbuk padi yang masih ada sekamnya. Ya, itu ceritanya adalah kenapa dia beli itu, karena dia tidak punya uang untuk membeli beras. Jadi dia beli padinya. Dia tumbuk sendiri untuk menghemat berapa sen gitu. Bisa beli buat sayur buat yang lainnya buat lah. Kamu kan, buat anaknya, buat Bung Karno. Kan begitu, ya Allah, begitu berjuangnya orang tua ya. Ya dulu katanya aku dari keluarga miskin kan, dia mengatakan itu dulu. Iya, satu. Tapi jadinya tidak menghambat orang miskin atau apa, kalau mau besar, ayo gitu bisa. Gitu. Jadi miskin pangkal hebat ya, bisa jadi gitu kan, karena itu dari miskin itu bisa ada tapi peluang, potensi ya, dari mengamalkan ini. Kalau miskin doang gitu nggak ngapa-ngapain, tetap aja miskin. Harus miskin dulu biar hebat aja, jangan. Iya, seperti itu. Jangan. Orang kaya pun bisa, asal kita mengikuti teladan-teladan Nabi Muhammad SAW dan lain-lain. Dan ini gitu. Termasuk inilah ya. disarikan di sini. Terus juga Bung Karno barulah dari situ bantu-bantu. Oh ya. Pagi-pagi bantuin gitu. Bantu dari kecil udah bantu orang tua. Ya kan, untuk meringankan tugasnya, pekerjaan orang tua. Luar biasa ini ya. Terus yang terakhir, menghormati guru ya. Bung Karno rela meninggalkan Bandung saat itu masih kuliah demi gurunya yang saat itu ya Pak Cokro Aminoto yang saat itu sedang dalam kesulitan. Di penjara ya? Dituduh memprovokasi aksi di Garut waktu itu ya. Dengan syarikat Islamnya. Bung Karno merasa sebagai muridnya itu, wah ini tugas saya gitu. Ya kan, ini kesempatan nih buat balas budi yang selama ini mendidik, mengurus saya, menyediakan fasilitas, tinggal di rumahnya. Wah meskipun Ibu Inggit saat itu ibu kosnya, terusnya kayak berdebat gitu kan, tetap kata Bung Karno. Karena ini kan mempertaruhkan masa depannya dia, cita-citanya dia, karena dia kan lagi kuliah. Depan gerbang emas, tapi di belakangnya itu masa lalunya penuh dengan kenangan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, jasa-jasa gurunya kan. Nah, Bung Karno pernah berkata begini di hadapan Ibu Inggit, mengejar kehidupan sendiri
Sementara orang yang sudah dianggap sebagai keluarga berada dalam kesusahan, bukanlah cara orang Indonesia, ya kan? Bukanlah cara Indonesia. Itu Keren luar ya. biasa ya. Orang Indonesia tuh harusnya begini ya. Itu kalau ngerasain Kalau merasa orang Indonesia coba gitulah. peduli apa? Gotong royong, Betul. gotong royong, apalagi tuh? Ya ini tanggung jawab, saling membantu, saling tolong menolong. Menghormati. Ini yang benar-benar dia sangat Indonesia banget, Islam banget ini. Insya menghargai Allah. guru banget ini. Menghargai di sini. guru. Nah paling itu aja yang bisa disampaikan. Itu ada bab berikutnya ada 8 benda kesayangan Bung Karno ya. Iya, di sini ada 8 kesayangan dan ciri khas Bung Karno. Ya. Dan kutipan-kutipan juga ada di Ya, sini ada ya. 45 kutipan motivasi Bung Karno. Nah, kenapa ini 8 sama 8 benda kesayangan sama 45 kutipan ini? Ada alasan khusus kah? Betul. Jadi 17 ini kan tanggalnya 17 Agustus. 8-nya 17. 8-nya 8 bulan Agustus. Bulan Agustus. 45 kutipan itu tahunnya Tahun. tahun 45. Jadi Oh. yang saya usung atau yang saya sampaikan kepada diri saya sendiri dan kepada masyarakat pada umumnya, semangat 45 itu semangat proklamasi, semangat 17 Agustus 1945. 45 ya. Tapi Itu. bukan berarti kutipannya hanya segitu. Lebih banyak lagi aslinya. Cuma saya ngambilnya 45 aja. Sesuai Supaya- dengan tadi ya, Heeh. tahun kemerdekaan. proklamasinya. Gitu. Aslinya banyak ya. Ini benda-benda pusaka juga aslinya banyak. Benda kesayangan. Benda kesayangan. Peci, Al-Quran itu kan. Al-Quran, itu betul. Al-Quran dalam bahasa Belanda dibawa kemana-mana itu. Ya sampai kucak karena memang dibaca terus ya. Iya. Dan Tadi itu selalu sibuk jadi dengan kesayangan. Al-Quran itu tadi tuh. Dan dia, Poin sibuk dengan Al-Quran. iya, dan dia banyak belajar dari situ ya, Masya Allah ya. Dan saya poin-poin 1 kenapa berpegang teguh pada tauhid, karena rukun iman yang pertama kan beriman kepada Allah, tauhid. Rukun Islam juga yang pertama adalah syahadat, tauhid juga. Keduanya menjaga sholat 5 waktu, rukun Islam juga kan sholat 5 waktu. Betul. Ketiganya sibuk dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu bagian dari Kita iman kepada ya, kitab. Allah kan, itu firman Allah juga. Terus kemudian mengagumi Rasulullah SAW itu juga dalam rukun imannya, iman kepada Rasul. Pokoknya itu dulu aja ngalap berkah lah insya Allah. Malah mandar. Ya pokoknya kalau misalkan ingin belajar sejarah ingin terinspirasi atau ingin punya giroh gitu ya, giroh seperti Bung Karno atau giroh-giroh perjuangan lah, jangan perjuangan tentang Indonesia lah, perjuangan bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana memperjuangkan mimpi-mimpi kita untuk misalkan bermanfaat banyak orang, entah mau jadi apa atau kegiatannya apa. Nah ini saya pikir buku ini akan sangat mudah diterapkan karena apa? Ini cara penyampaiannya pun sederhana dan ini banyak banget contoh-contohnya. Saya suka karena memang cerita ya, banyak cerita. Ada gambarnya juga. Gambarnya juga, foto-foto. ada cerita. Jadi ini saya sih rekomendasi insya Allah dan ini segera ada di toko-toko buku terdekat ya. Oh, di enggak. Gramedia. Sedang masa ini. Kalau sekarang self publishing. Kalau sebelumnya kan di toko-toko Gramedia ada, Gitu, toko Gunung Agung. Betul. Sekarang nggak self publishing. Oh gitu. Jadi bisa langsung pesan. Oh langsung Bisa pesan dapat aja. tanda tangannya lagi. Oh gitu. Iya. Berarti pesan aja nanti nomornya ditulis di bawah Ya. sini gitu Sama insya Allah ya. Bisa Corner ya. Home, insya Allah ya. Ya. Dan harganya pastinya lebih murah ya karena kan Ya dong. nggak usah bagi-bagi inilah. Iya, bagi-bagi hasil. Dan ada tanda tangan royalti. nanti insya Allah dan Kalau berkah. bisa langsung konsultasi ngomong-ngomong bagaimana cara menulis juga, banyak Oh iya benar-benar. bahasa Inggris gitu kan. Oh iya selain ini juga kan ngajar bahasa Inggris, terus buka apa? Mie ayam Bung Karna. Yang kayak Bung Karno. Iya, Banyak lah pokoknya kegiatannya ya. Bahasa Inggris itu. Terus aktif di- Nahu sorop juga nahu sorop. Kalau mau nih ya yang dekat Silat. ya, yang di daerah Bogor lah. Kalau misalkan mau belajar silat, belajar bahasa Inggris, belajar berpidato, belajar Komunikasi. menulis, Nulis. belajar ilmu komunikasi dan lainnya. Acting. Acting juga bisa. Pokoknya banyak. Kenapa saya tadi bilang adik saya ini cukup sangat kreatif, sangat aktif, inovatif, inisiatif, produktif dan inovatif. Karena apa? Bukunya banyak juga, alhamdulillah gitu ya. Terus kegiatannya juga banyak. Inovatif. Karena apa? Selalu sesuai di luar nalar kadang. Jadi yang terbalik. Jadi gitu yang kan. terbalik misalkan bukunya. Karena nggak rata-rata orang kayak gini tuh udah biasa. Nah dia cari sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah produktif betul, kreatif itu banyak kreativitasnya.
sila, drama, bikin film indie, film macam-macam, pokoknya banyak banget. Nanti di YouTube-nya juga ada Suryana Hasan 20 channelnya. ya, Suryana Hasan 20. Suryana Hasan 20 itu ada channelnya, boleh dibuka. Dan kalau mau belajar untuk yang di Bogor boleh langsung ke Parung Banteng ya, Satu Lampa. Sama-sama belajarlah kita ya. Belajar bersama. Ilmu, ya. Betul, ingin ngadain Ingin kumpul-kumpul. bermanfaat gitu kan. Karena yang 17 ini saya juga insya Allah mau diamalkan gitu. Termasuk kan belajar menguasai bahasa-bahasa asing. Berapa bahasa yang dikuasai sekarang? Kalau yang dikuasai sih Bahasa Arab jelas, bahasa Inggris jelas, insya Allah. Sunda pokoknya mah pasti, Indonesia pasti. kalau menguasai sih mungkin masih ini ya, masih terus belajar insya Allah. Cuman ya setidaknya kalau ngomong seperti bahasa Indonesia insya Allah bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab juga insya Allah ya. Cuman memang agak pasif karena jarang ada teman. Kalau aktif ya, cuma pasifnya. Pasif kalau bahasa Arab. Pasif, ya. Jadi jarang ngomong kan, kita nggak tahu kualitas bahasa Arab kita. Cuma Iya, pernah ketemu orang Irak, nyobain pakai bahasa Arab dong. Alhamdulillah ternyata bisa gitu Nyambung kan. ya. Ya ternyata bisa. Bisa juga, dia nanya, saya jawab. Oh iya, berarti alhamdulillah insya Allah bisa. Jadi manfaat lah ilmu di pesantren itu. Terus dia bahasa Jepang pernah kursus sampai tamat, nilainya paling gede juga. Terus juga, tapi belum pernah ngomong bahasa Jepang, jarang gitu kan. Kadang ada teman. Belanda kemarin? Nah kalau Belanda ada temen tuh di Belanda asli, chattingan pakai bahasa Belanda. Terus sama Mister Nanang juga kan kadang-kadang ngomong bahasa Belanda. Karena identik kan Bung Karno itu kan Belanda juga kan. Betul. Dari kecilnya itu udah ditemukan orang Belanda. Ya, Pernah punya pacar juga orang Belanda. Dulu kan memang Belanda di sini ya. Itu. Terus juga penutupan mau ditutup apa? Main tutup aja ya. Ada mau ditutup nggak ini? Udah dulu. Ya kalau misalkan mau maksudnya masih ada yang mau disampaikan boleh, atau closing statement boleh. Mau ditanyakan dulu nggak? Nggak. Udah cukup. Sebenarnya banyak, tapi biar penasaran. Dan juga mau langsung ke Blitar ini ya. Bung Karno dan insya Allah juga itu ada di situ. Iya, ada buku. Terus ada cocok logi itu ada tuh. 17 kesamaan Bung Karno dan Bung Karno ada tuh. Terus juga ada namanya tuh Bung Karno versus Bung Karna, ada itu. Ada insya Allah di sini situ ya. Iya, menarik Bung ini. Karno dan insya Allah. Ya udah. Ya karena waktu kita kayak pembawa acara. Gak Ini apa-apa. Saya ingin sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Saya ini memang punya visi misi agar saya khususnya, umumnya buat masyarakat Indonesia, agar semakin bermanfaat buat bangsanya sendiri dan agamanya juga. Saya punya tagline slogan atau apa gitu ya. Indonesia menggugah. Gitu ya. Indonesia menggugah. Kalau Bung Karno kan Indonesia menggugat. Pidato Bung Karno ada tuh Indonesia menggugat. Pledoi kan di Bandung tuh. Di Belanda ya. Belanda. Gitu. Ini Indonesia menggugah. Insya Allah dengan buku ini juga bisa menggugah ini. Insya Allah menggugah. Kalau Bung Karno kan Indonesia menggugat. Ya, itu kan pakai tak marbutoh ya. Jadi saya mah menggugah gitu kan. Sebenarnya sama aja kalau di bahasa Arab ya. Ya, menggugat biar menggugah. Gitu kan. Amin. Itu maksainisme ya. Untuk cocokologi ya. Insya Allah kita berdoa agar impian kita mencapai Indonesia menggugah bisa terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Ya, Oke, terima kasih ya sudah berbagi ilmu, dan juga bagi saya ini buku spesial juga sebagai hadiah ulang tahun. Ya, semoga berkah buat semuanya, buat saya terutama juga ya. Dan segitu dulu, terima kasih, semoga lancar perjalanan ke Blitar. Oke, segitu dulu ya Wonder People, terima kasih for watching. Semoga bermanfaat podcast kita kali ini dan berkah. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi merdeka.